strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan di dunia pendidikan? Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Tutorial. Sebelum kita lanjut, silakan kawan-kawan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Apabila kalian menyukai, kawan-kawan menyukai, klik tombol suka. Apabila bermanfaat, silakan kawan-kawan bagikan dengan klik tombol share ke media-media sosial lainnya ya. Oke, kita lanjut. Kali ini saya akan coba membuat video tutorial yaitu tentang aplikasi CBT ya. Dimana aplikasi CBT ini yaitu menggunakan Candy CBT. Pengembang dari aplikasi ini yaitu Bapak Fajar Sidik. Kemarin saya sudah merekam ya, bagaimana caranya Candy CBT ini di download ya. Kawan-kawan tinggal review video saya sebelumnya. Oke, dan sekarang saya akan mencoba membuat video tutorial bagaimana caranya menginstal aplikasi Candy CBT ini di hosting atau di cloud ya. Kalau di sini saya menggunakan PVS ya, PVS, tetapi PVS ini menggunakan cPanel WHM gitu. Oke, hal yang pertama kita lakukan, kawan-kawan harus punya dulu aplikasi CBT-nya ya. Aplikasi CBT kemarin kita sudah download di websitenya ya. Nah, di sini ada ya Candy CBT 2.9. Saya review ulang ya kawan-kawan. Untuk downloadnya yaitu di sini cbt candy.com. Nah, kawan-kawan bisa download di sini di website cbtcandy.com ini. Lalu di sini ada login. Nah, kemarin kita sudah bahas daftar akun baru. Kalau misalnya kawan-kawan sudah punya akunnya, kawan-kawan tinggal masuk saja, login masuk. Nah, untuk downloadnya yaitu di project aplikasi. Nah, di sini ada 4 ya kawan-kawan. Karena kita akan coba bahas tentang Candy CBT, kita cek cara langsung di Candy CBT. Oke, untuk di sini saya sudah, kalau misal kawan-kawan belum punya, download saja di sini ya. Download saja di sini karena saya sudah punya, nanti kita langsung install bersama-sama. Untuk password RAR-nya, WinRAR-nya yaitu cbtcandy.com ya. Kalau misalkan sudah diinstal, untuk masuk ke portal dari Candy CBT ini yaitu admin, passwordnya usbk 2020. Oke, kita langsung saja ya. Karena di sini sudah ada aplikasinya, sekarang kita masuk ke cPanel hosting masing-masing. Kawan-kawan tentu harus ditentukan dulu spesifikasi server kita ya, hosting kita. Apabila kawan-kawan mempunyai siswa di sekolahnya yaitu antara 400 ke bawah, itu kawan-kawan mungkin masih bisa menggunakan hosting ataupun cloud ya. Namun apabila kapasitas jumlah siswanya melebihi 400 ke atas ya, bahkan sampai 1000 siswa, saran saya yaitu menggunakan VVS ya, dengan kapasitas server yang memenuhi dengan standar dari jumlah siswa tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke cPanel ya. Nah, ini cPanel saya. Oke, kawan-kawan tinggal masukkan nama pengguna dan kata sandi di host cPanel-nya. Oke, di ini kita masuk cPanel. Lalu kawan-kawan, yang pertama kita lakukan membuat subdomain terlebih dahulu ya. Subdomain. Nah, ketikkan saja di pencarian, ketik sub ya. Nanti akan ketemu tombol subdomain ini. Oke, di sini kita ada subdomain ya.
Lalu dari subdomain ini kawan-kawan tinggal buat misalkan ujian.manpurwakata.ech.id. Oke, ininya eh, ini adalah subdomainnya dan ini adalah domain utama. Lalu dokumen rootnya file yang akan dijadikan subdomain ya. Oke, di sini filenya yaitu ujian saja, tidak apa-apa. Setelah itu kita create. Oke, kita tunggu. Ini proses dari pembuatan subdomain. Oke, setelah ada keterangan sukses ya, kita berarti sukses untuk membuat subdomain dengan nama ujian.man-purwakarta.sch.id. Lalu klik go back ya. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa kembali ke tampilan awal. Lalu kawan-kawan buatkan langkah kedua yaitu SQL. Nah, di SQL ini kita masuk ke MySQL database. Nah, sekarang kawan-kawan membuat database dan data user ya, yang nanti kita sinkronkan di config database ya. Nah, karena nanti ada config database di file CBT Candy tersebut ya. Oke, kita buatkan create new database-nya, misalkan untuk database dan user itu boleh sama ya, asalkan tidak sama dengan di subdomain lainnya. Misalkan saya buatkan ujian saja ya, manpurwa_ujian. Oke, create database. Nah, di sini berarti sudah ditambahkan. Lalu nah, apakah sudah ada? Nah, ini sudah ada ya, berarti sudah ditambahkan. Oke, sekarang kita buat usernya, misalkan sama, nggak apa-apa ya, ujian juga. Lalu kita buat passwordnya. Usahakan password di sini ya ada beberapa karakter, misalkan dengan huruf di awal besar ya, dan biar ditambahkan dengan nomor supaya deteksinya bagus ya. Nah, ini sangat baik ya, sangat kuat. Lalu konfirmasi password. Oke, setelah ini dibuat, lalu create user ya. Nah, di sini kamu juga sukses untuk membuat SQL user dengan nama Manpurwa Ujian. Oke, kita kembali lagi. Oke, sekarang kita samakan ya, Manpurwa Ujian dengan Manpurwa user dan database, samakan, lalu tambah add, lalu pilih all prefield ya, artinya kita pilih semua, kita centang semua untuk di pengaturan dan setting. Lalu buat perubahan, di sini sudah ada keterangan sukses ya. Go back lagi. Nah, kita cek apakah sudah. Nah, di sini kawan-kawan sudah sinkron ya, sudah sinkron antara database dengan SQL. Oke, kita kembali lagi ke tampilan awal. Kawan-kawan tinggal masukkan file manager ya. Kita arahkan ke file manager. Lalu kita masuk ke subdomain yang tadi kita buat. Biasanya ada di public HTML. Nah, tadi nama foldernya yaitu ujian ya. Ujian. Nah, kawan-kawan tinggal upload saja di sini. Oh iya. Nah, kawan-kawan ketahui dulu, Candy CBT ini harus dirubah formatnya dalam bentuk zip ya. Harus dalam bentuk zip. Karena apa? Karena hosting membacanya dengan format zip ya. Oke, setelah ini dibuat, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah hampir 100%, sudah selesai. Sekarang kita coba upload. Atau kita drag saja ya. Kita drag saja format zip ini ke sini. Oke, kita tunggu.
Oke, kawan-kawan, sambil kita menunggu hasil proses dari upload Candy CBT ini, kita coba setting ke PHP My Admin ya. Oke, kita setting ke PHP My Admin. Ada nggak? Nah, ini ya, ke PHP My Admin. Lalu kawan-kawan, ada database SQL-nya, file SQL-nya, kita coba upload di sini ya, di PHP My Admin. Kita klik Manpurwa Ujian yang tadi database-nya kita buat ya. Lalu di sini ada import, ada choose file. Nah, dari choose file ini kita upload lagi database yang ada di mana ya? Yang ada di Candy CBT 29 ini. Di sini kan ada database-nya ya, kawan-kawan. Oke, biasanya di config. Oh, ini ya, Candy 28. Oke, kita upload ya. Lalu kita kirim. Oke, kita ini juga sama, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil diimport sebanyak 109 query ya. Oke, kita cek. Oke, di sini sudah ada data importnya ya. Yang tadi proses import sudah ada data query-nya. Lalu kita tunggu proses import dari ujian ya. Sambil nunggu prosesnya, kita tunggu saja. Oke, di sini sudah 100% dan di sini ada keterangannya yaitu complete ya. Kita kembali lagi ke file manager ya dengan folder ujian tadi. Apakah sudah? Nah, di sini sudah terupload ya. Lalu kawan-kawan, di sini tinggal pilih ekstrak ya. File yang tadi di-upload formatnya dalam bentuk zip, lalu kita ekstrak ke folder ujian. Oke, ini kawan-kawan yang tadi kita ekstrak ya. Lalu kita pindahkan Candy CBT ini, lalu kita pindahkan ke awal ya kawan-kawan. Kita pindahkan ke awal. Oke, blok semua ya. Kita blok file yang ada di Candy CBT ini. Lalu kita pilih move ya, klik kanan lalu pilih move. Nah, lalu kita masukkan ke folder ujian. Oke, nah seperti ini kawan-kawan ya. Ke folder ujian lalu pindahkan move file. Nah, ini hasilnya jadi kosong karena file yang tadi kita blok semua itu berpindah ya, berpindah ke file ujian. Nah, ini ya kawan-kawan, kita pindah ke file ujian. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan config kawan-kawan. Masuk ke pengaturan config. Nah, di sini ada config database ya kawan-kawan. Kita edit. Oke, kita edit. Nah, di sini kita rubah usernya jadi Manpur yang tadi kita buat ya. Oke, kalau misalkan kawan-kawan lupa, kita masuk ke SQL dulu. Nah, ini ya. Kita masukkan sesuai dengan database dan sesuai dengan user. Ini tidak apa-apa, sama juga Manpurwa underscore ujian ya. Oke, kita masukkan Manpurwa, lalu kita masukkan password yang tadi dibuat di SQL ya. Oke, lalu ininya juga kita sesuaikan dengan database. Oke, setelah ini dibuat, setelah ini diedit sesuai dengan database, password dan user, lalu kita save perubahan ya. Setelah itu, nah ini kan config database, lalu kita masuk ke config default ya. Kita masuk ke config default. Oke,
Nah, kawan-kawan di sini ada yang harus diedit ya. Harus ada yang diedit. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada garis miring 2. Jika diinstal di subdomain hosting, hapus baris bawah ini. Nah, kawan-kawan bisa hapus ya. Sampai ada keterangan. Nah, sampai ada keterangan hapus sampai di sini. Oke, kita hapus saja. Nah, jika diinstal di subdomain hosting, hapus tanda ini. Nah, lalu kalau misalkan seperti ini, kawan-kawan tinggal edit ini ya. Setelah tadi dihapus, lalu kawan-kawan garis miring 2-nya ini lalu dihapus ya. Lalu dihapus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Ini sudah masuk ke sini. Lalu ininya kawan-kawan bisa ditambahkan HTTPS supaya sistem keamanannya lebih aman lagi ya. Oke, lalu save change. Nah, di sini config database sudah dibuat, lalu config defaultnya sudah dibuat, lalu PHP adminnya juga sudah dibuat ya. Oke, mohon maaf, kita pindahkan dulu. Nah, PHP my adminnya sudah dibuat, lalu database-nya juga sudah dibuat, dan subdomainnya juga sudah dibuat. Oke, kawan, sekarang kita coba ke multi PHP in editor ya. Ini editor, lalu pilih select lokasi yang tadi dibuat yaitu ujian. Ini subdomain ya, pilih subdomain. Nah, kawan-kawan ini bisa di setting ya, input. Nah, ini bisa dirubah ke -1. Ininya sudah enable. Kawan-kawan ininya juga bisa boleh di enable kan. Leave display error. Oke, setelah itu boleh di apply saja. Lalu kita masukkan juga multi PHP manager ya. Oke, kawan-kawan, di sini kita edit dulu. Nah, kalau di sini versi PHP-nya untuk Candy CBT yaitu menggunakan versi 7.3 ya, kawan-kawan. Oke, ininya IA PHP 7.3. Oke, apply saja. Oke, di sini sudah keterangan sukses. Kawan-kawan tinggal masukkan lagi https ujian.man/purwakarta.sch.id. Oke, di sini kita sudah login, kawan-kawan ya. Ininya sudah terkunci dengan terinskripsi. Oke, di sini berarti kita sudah berhasil ya menginstal aplikasi Candy CBT ini di hosting atau di cloud hosting. Untuk masuk ke administrator, kawan-kawan tinggal tambahkan saja ya, misalkan ujian.manpurwakarta, di sininya tambahkan xpanel ya, xpanel.php. Oke, xpanel ya, xpanel. Oke, di sini sudah masuk ke portal admin ya, ke portal admin untuk Candy CBT. Nah, di sini sudah ada keterangannya yaitu versi 2.9R0. Oke, karena tadi username-nya kita masukkan admin ya. Kita masukkan admin, lalu passwordnya usbk 2020 ya, usbk 2020. Kita masuk login. Nah, seperti ini kawan-kawan ya, proses untuk masuk ke Candy CBT. Kawan-kawan tinggal masukkan di pengaturan, silakan mau nama aplikasinya nanti ini akan berubah sesuai dengan
inputan yang kawan-kawan input ya. Misalkan di sini saya Man Purwakarta ya, atau Man CBT lah. Man CBT. Lalu di sini nama sekolahnya misalkan Man Purwakarta. Ini diabaikan saja boleh. Atau misalkan sesuaikan dengan alamat server atau IP server. Kepala sekolahnya misalkan Yayan, misalkan Hajah. Nah ini ya, Hajah Dr. Ande Yayan Irmayani MA. Ini kepala sekolah. Misalkan alamat di Jalan Veteran ya, misalkan Kabupaten Purwakarta, lalu Kecamatan Babakan Cikau. Website manpurwakarta.sch.id. Oke, Faksimil. Spell. Nah, kawan-kawan bisa nambahkan logo sesuai dengan sekolahnya masing-masing ya. Ada nggak ya? Bentar, kita cek. Nah, di sini ya. Tidak apa-apa, ini saja. Nah, lalu setelah ini dimasukkan, klik simpan saja. Oke, setelah itu reload. Nah, ini akan berubah ya. Ini akan berubah. Lalu ini juga kita aktifkan sinkron setting. Nah, nama domain misalkan ini domainnya ujian.man-purwakarta.sch.id. Oke, kita simpan saja. Nah, di sini pasti langsung terhubung ya. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa sampaikan mengenai video tutorial bagaimana caranya menginstal aplikasi CBT Candy di hosting atau di cloud hosting ataupun di PVS. Ini sama saja. Nah, kawan-kawan jangan lupa untuk sama-sama kontribusi, subscribe, like, dan komentarnya apabila ada yang mau ditanyakan. Apabila atau ada kendala kawan-kawan ketika proses instalasi di hosting ini ada kendala, boleh kawan-kawan memberikan komentar di channel saya ini. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.